Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video presentasi, yakni presentasi yang dibuat saya, yang diberikan tugas langsung dari guru saya. Yakni yang pertama adalah presentasi, project presentasi. Ya, sebelum saya memulai materi presentasi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Jika tak kenal maka tak sayang. Ya, bercanda-bercanda teman-teman. Jadi nama saya yakni Maulana Yusuf. Saya berasal dari Dukuh Amongrogo, Desa Manggisan, Kecamatan Limpung. Dan saya dari kelas 10 PPLJ 2 dan nomor absen saya 20. Jadi karena saya sudah memperkenalkan diri saya, maka lanjut saja untuk ke materinya. Yang pertama, yakni ada rekayasa kebutuhan. Jadi, rekayasa kebutuhan yakni adalah atribut yang diperlukan dalam suatu sistem dan pernyataan yang mengidentifikasi kemampuan, karakteristik, atau faktor kualitas sistem agar memiliki nilai dan kegunaan bagi pelanggan atau pengguna. 1. Kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna menggambarkan layanan apa saja yang ada pada sistem serta bagaimana menjalankannya. Lanjut untuk materi yang kedua. A. Mempersiapkan dokumen wawancara. Untuk merumuskan kebutuhan pengguna atau user requirement, langkah pertama yang perlu disiapkan yakni adalah mengidentifikasi terlebih dahulu dokumen-dokumen standar yang berkaitan dengan mengumpulkan informasi user dan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebelum melakukan kegiatan wawancara tersebut. Yang B, kita melakukan wawancara. Setelah mempersiapkan dokumen-dokumen yang tadi pada materi untuk mempersiapkan dokumen wawancara, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yakni yang dibutuhkan pada saat wawancara, yakni yang pertama, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh user tersebut. Lanjut. C. Memberikan saran terhadap konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saran merupakan penyampaian informasi untuk melengkapi atau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang. Setelah dilaksanakannya wawancara, biasanya saran disampaikan setelah kita mendapatkan informasi pengguna atau informasi dari user itu tersebut. Jadi saran itu diberikan setelah kita disampaikan. Jadi saran digunakan setelah selesainya seksi wawancara kepada user atau pengguna tersebut. Lanjut. D. Membuat dokumentasi kebutuhan pengguna. Pada tahapan ini kita identifikasi kembali kebutuhan user berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Informasi-informasi hasil wawancara yang kita identifikasi disusun kembali atau dibuat kembali, ya ibaratnya untuk diulang kembali, dibuat kembali
batas putus disusun kembali untuk dibuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan user sesuai dengan standar pembuatan dokumen. Yang kedua, ya pada materi yang kedua ini, ya ini menjelaskan tentang kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem berupa dokumen terstruktur yang mendeskripsikan secara terperinci mengenai layanan, fungsi, serta pengoperasian sistem. Dalam kebutuhan ini juga dideskripsikan apa-apa saja yang diperlukan apa-apa saja yang harus dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai kontrak. Pada tahapan ini, seorang analisis akan mempelajari masalah, yakni masalah apa saja yang ada pada sistem yang sedang dikembangkan. Jadi, seorang analisis ini akan mempelajari masalah yang ada pada sistem, yakni apa atau yang sedang dikembangkan. Lanjut. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan yang mendeskripsikan layanan-layanan apa saja yang harus yang membutuhkan layanan-layanan apa saja yang harus disediakan oleh sistem, termasuk di dalamnya bagaimana sistem bereaksi terhadap sebuah masukan tertentu yang diberikan, serta harus melakukan apa pada situasi tertentu tersebut. Dan yang kedua, yakni ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan pernyataan kebutuhan berupa batasan-batasan atau constraints terhadap layanan yang diberikan atau dalam kurungnya fungsional oleh sistem, yang meliputi kecepatan waktu, keselamatan, dan performa itu sendiri. Mungkin cukup sekian hasil presentasi yang saya dapatkan atau yang saya video. Kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin tidak sebagus punya teman-teman yang lain, tapi setidaknya saya sudah berusaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup sekian dari saya, Maulana Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.